Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantap, welcome back to Mantap pada kali ini. Manajemen Token Podcast bersama saya Azahra sebagai host pada episode Mantap kali ini. Gimana kabarnya Sobat Mantap? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat untuk menjalani 10 hari terakhir Ramadan kita pada tahun ini. Nah teman-teman, pada episode Mantap kali ini kita akan membahas seputar Ramadan ya, yang dimana temanya ini mungkin kalian sudah familiar tentang Ramadan Glow Up. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Kang Firman. Assalamualaikum Kang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Zahra, alhamdulillah sehat. 10 hari terakhir Ramadan ya. Mudah-mudahan kita sehat dan sampai akhir Ramadan dalam keadaan fit dan juga glow up insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang banget bisa ngomong sama Kang Firman pada kesempatan Mantap kali ini. Nah jadi gini Kang, sekarang kan kita sering banget nih ngedenger istilah Ramadan glow up ya di sosial media. Nah mungkin kalau secara general gitu ya, glow up ini kan kayak gimana kita cara memperbaiki diri dari sebelumnya, gimana mungkin kayak kita jadi lebih cantik, jadi lebih ganteng dari segi mental, fisik dan semuanya. Nah kalau dalam Islam sendiri glow up ini tuh seperti apa sih Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Makasih Teh Zahra nih ya, ini kesempatan yang luar biasa. Temanya menarik, bicara tentang Ramadan glow up ya. Kalau biasa kita dengan glow up itu, glowing itu biasanya tentang kecantikan gitu ya. Tapi sekarang kaitannya dengan Ramadan gitu ya. Kalau kita coba memahami dulu arti dari glow up ini teman-teman semuanya secara literally gitu ya. Glow up ini sendiri mungkin sebagai frase dalam bahasa Inggris yang kita bisa maknai sebagai peningkatan gitu ya, achievement ataupun level up ataupun juga growth ya, atau shining artinya benar bercahaya gitu ya, bersinar gitu ya. Dalam konteks baik itu mungkin sifatnya fisik ataupun perilaku ataupun lain sebagainya ya. Ada yang memaknai glow up itu sebagai the dramatic achievement, positive achievement atau change ya, someone or something gitu ya. Artinya glow up itu perubahan yang dramatis ke arah positif seseorang ataupun sesuatu gitu ya. Nah konteks Ramadan glow up tentunya teman-teman semuanya kita bisa maknai bahwa Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan sebelum-sebelumnya, atau dalam konteks tahun ini bulan Ramadan ini harus lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Ramadan ini adalah sebuah bulan yang Allah sediakan untuk kita, kayak ada yang memaknai sebagai madrasah Ramadan ataupun training bulan Ramadan gitu ya Teh Zahra. Kalau kita lihat kepada Al-Quranul Karim misalkan, Allah menyebutkan berbagai istilah begini, atqakum gitu ya, yang paling takwa di antara kalian misalkan, ataupun ahsanu ya, yang terbaik di antara kalian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah, seorang muslim yang the best, yang terbaik. Artinya bukan yang biasa-biasa aja. Kita harus bersinar, glow up, achieve, level up ya sebagai seorang muslim. Maka Ramadan kita bisa maknai adalah sebagai sebuah sarana untuk kita sama-sama memperbaiki diri ke arah perubahan yang lebih baik, yang lebih positif gitu Teh Zahra. Oke gitu ya, jadi kadang kita juga suka lupa ya, padahal justru efek dari Ramadan Glow ini bakal kerasa banget kalau kita tuh bisa lanjutin terus even after Ramadannya ya. Jadi mungkin ada nggak sih kebiasaan kecil yang bisa kita ubah di Ramadan kali ini yang nantinya tuh efeknya tuh bakal long lasting gitu even after Ramadan? Ya betul Teh Zahra, betul. Rasulullah kan pernah bersabda begini, amal yang terbaik itu adalah yang adwa muha wa in qalla gitu ya. Rasulullah pernah bersabda, amal yang terbaik itu adalah
yang dawam, yang continuous improvement ataupun yang sustain gitu ya kalau dalam bahasa manajemen. Artinya berkelanjutan meskipun itu sedikit. Benar tadi kata Teh Zahra, perubahan itu nggak harus perubahan yang besar gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dari diri kita gitu ya. Seperti misalkan kita di bulan Ramadan ini Rasulullah mengatakan begini, rugi bagi seseorang yang masuk bulan Ramadan tetapi Ramadan itu tidak bisa mengampuni dosa-dosanya gitu ya. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, rugi kalau bulan Ramadan ini rugi seseorang yang memiliki orang tua tetapi tidak menjadikan ampunan untuknya gitu ya. Artinya kita bisa mulai dari hal yang terkecil, misalkan dari kalau amalan wajib udah jelas ya, kita jangan skip tuh ya. Kita misalkan karena baru belajar bulan Ramadan ini hanya setengah bulan aja puasanya, enggak juga kan gitu ya. Nah, artinya dalam konteks ini adalah hal-hal yang sifatnya itu hal yang biasa kita anggap sepele gitu ya. Misalkan amal-amal sunnah kita coba konsistenkan, kemudian juga kita menjauhi atau menghindari hal yang maksiat gitu ya. Mata, hati, ya tangan, kaki kita coba minimalisir ya, dan kemudian nanti itu akan menjadi habit, kebiasaan, dan akan menjadi sebuah akhlak yang baik gitu ya. Jadi Teh Zahra kalau berbicara mengenai tadi ke tema utama kita tentang glow up ini ya, kalau Allah menyebutkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang hasan ataupun ahsan, kemudian atqakum yang paling bertakwa. Justru Ramadan inilah sebenarnya target utamanya adalah kalau Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target utamanya adalah menjadi pribadi yang terbaik, atau glow up itu dikatakan sebagai menjadi versi yang terbaik diri kita. Versi terbaik diri kita sebagai muslim adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, amal-amal sunnah, amal-amal soleh kecil-kecil gitu, tapi kemudian continue atau dawam, istiqomah, insya Allah itu akan menjadi versi terbaik kita sebagai seorang muslim, yaitu pribadi yang bertakwa. Baik, jadi Ramadan Go Up ini bukan tentang penampilan aja ya, tapi gimana kita jadi lebih bertakwa gitu ya sebagai umat Islam ya. Nah, biar Ramadan ini benar-benar bisa manfaatin ya untuk upgrade diri itu, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik, terus ibadahnya juga lebih mantap nih di bulan Ramadan kita kali ini. Betul. Baik, benar tadi saya sepakat ya dengan Teh Zahra bahwa bersinar itu, glow up itu bukan hanya sekedar fisik. Kadang-kadang kita sangat concern ya, bahkan mungkin kadang overthinking ya. Kalau penampilan kita itu kemudian merasa kurang gitu ya. Kemudian juga kita mencoba memperbaikinya dengan merawat diri ya, merawat kulit kita dengan skincare dan lain sebagainya. Kenapa tidak kemudian kita coba untuk qalbu care gitu ya. Merawat hati kita ya, merawat potensi utama yang ada pada diri kita selain fisik adalah ruhani kita ya, atau spiritual kita. Maka itu yang harus menjadi concern kita dalam kehidupan kita sebenarnya. Kadang kita overthinking dengan penilaian orang terhadap fisik kita sehingga kita perbaiki. Bukan hal yang salah ya kita berpenampilan menarik gitu ya, baik, itu tidak, karena Allah mencintai hal-hal yang baik pada diri hambanya. Tapi jangan kemudian menjadi concern kita fokusnya kepada fisik. Betul tadi, kita harus kemudian memperbaiki ruhaniyah kita, ruhiyah kita, karena itu akan menjadi mendrive kita ya, mendorong kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Maka salah satunya tadi, amal perbuatan itu kalau diukur dengan ukuran pertama itu kan innamal a'malu binniyat ya. Amal perbuatan itu bergantung niatnya, dan niat itu ada di dalam hati kita ya. Semua amal itu tidak akan bernilai apa-apa sekiranya niatnya salah gitu ya, atau nggak ikhlas. Sebanyak apapun kalau niatnya nggak baik, itu kayak misalkan kita sholat belasan rakaat, puluhan rakaat, saum berhari-hari sebulan penuh. Rasulullah pernah bersabda kan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ada banyak orang yang berpuasa,
tidak dapat apa-apa kecuali dahaga dan rasa haus dan juga lapar. Kenapa? Salah niat, ataupun bisa jadi menjalankannya itu karena ya tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah ya di bulan Ramadan ini akan harusnya menjadi target utama kita ya. Jangan sampai terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini ya Teh Zahra, apa yang menjadi target Teh Zahra biasanya yang kebayang 10 hari bulan Ramadan? Mengejar malam Lailatul Qadar. Mantap ya. Kadang-kadang orang banyak tuh 10 hari terakhir itu mau lebaran kan, beli pakaian, ya nyiapin makanan. Kadang-kadang lupa yang utama dan pertama, yaitu bagaimana mengejar tadi Lailatul Qadar. Dan itulah yang harus sebenarnya menjadi target utama kita ya. Kalau kata Rasulullah, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan karena niatnya baik, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni sepenuh bulan. Kemudian barang siapa yang tarawih ya, qiyamul lail karena iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu menjadi target ya, ibadah-ibadah kita, puasa, kemudian qiyamul lail, bacaan Al-Qur'an, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Wabil khusus adalah prime time di bulan Ramadan, ada yang namanya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Itu yang harus menjadi target utama kita, peningkatan kualitas dan juga kuantitas ibadah di bulan Ramadan ini. Iya betul sih Pak, karena kan kadang udah 10 hari terakhir kita kayak fokus, aduh lebaran nih mau pakai baju apa, terus kayak fokus kayak nanti kue-kuenya mau apa ya, terus kumpul keluarga. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut gitu ya tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini apa gitu, biar kita jadi lebih fokus utama kita tuh di malam Lailatul Qadar ini, bukan tentang nanti tuh pas kumpul-kumpulnya gimana. Iya baik. Saya pernah menggambarkan begini ya, kalau Ramadan dalam setahun itu ada 12 bulan ya, dari Muharram sampai Zulhijjah, kemudian ada bulan Ramadan. Ramadan ini kayak prime time-nya dalam 12 bulan, dan dalam satu bulan Ramadan ini ada malam utamanya gitu ya, yang ditunggu-tunggu dan dicari-cari. Prime time-nya di bulan Ramadan namanya adalah malam Lailatul Qadar gitu ya. Keutamaan banyak Masya Allah ya. Kalau kita merujuk surah Al-Qadar, kita tahu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an ya. Kemudian juga Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Bayangkan ya Teh Zahra, mungkin nggak kita hidup di dunia ini selama 1000 bulan? 1000 bulan itu kalau kita tahunkan menjadi berapa tahun berarti? 83,3 tahun. Mungkin nggak usia kita nyampe ke sana? Jarang ya? Jarang. Udah jarang. Jadi umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai ya segitulah. Jarang yang sampai 80, udah jarang banget ya. Kalau zaman umat-umat Nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam umurnya ribuan tahun ya. Allah kasih kesempatan untuk beribadah dengan usianya yang panjang. Umat Nabi Muhammad ini pendek, 60 tahunan. Nah, Allah kasih kesempatan untuk bisa menyamai ibadahnya umat-umat terdahulu dengan cara apa? Salah satunya adalah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bayangin, kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun sepenuhnya dengan ibadah. Padahal kita coba ya, dalam kehidupan kita sehari aja ibadah paling berapa jam lah gitu ya. Sholat aja mungkin 5 menit kali 5, 25 menit gitu ya paling lama. Ya kayaknya nggak seberapanya dengan kelalaian kita gitu ya. Nah kita kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu seumpama kita beribadah mendapat kebaikan seperti 1000 bulan ya. Khair min alfi syahr, 1000 bulan. Masya Allah. Itu mungkin salah satunya ya Teh Zahra. Ada keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa kita peroleh di malam Lailatul Qadar. Ya utamanya adalah malam keampunan dan malam keutamaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi keutamaan itu masih banyak lagi ya teman-teman. Tapi di sini salah satunya itu keutamaannya adalah kita tuh seperti mengejar 1000 pahala ya. Pahala ya. Beribadah seperti 1000 bulan. Iya, seperti 1000 bulan. Nah,
oh ya kan kadang tuh kita tuh puasa tuh cuman sekedar nahan haus, nahan lapar ya. Tapi kita juga kadang suka lupa buat nahan emosi, apalagi kita mungkin dikejar tugas, banyak hal ini hal itu. Gimana sih biar kita buat coba mengontrol emosi kita, terus juga tetap tetap stabil lah mental kita saat di bulan Ramadan ini. Betul. Ini menarik ya, karena ada banyak orang yang bisa menahan lapar dan haus dan dahaga, tapi kadang-kadang tidak bisa menahan memasukkan sesuatu ke mulutnya, tapi jarang bisa. Kadang banyak orang yang tidak bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulutnya. Lisannya kadang nyakitin orang gitu ya. Kadang lisannya kemudian gibahin orang, gosipin orang. Dia lagi puasa tuh ya. Tapi karena mungkin kondisi hatinya nggak baik sehingga lisannya itu tidak bisa didrive oleh hatinya gitu ya. Maka disinilah Teh Zahra betul ya, bahwa pentingnya kita memaknai atau melaksanakan puasa ini dengan ilmu ya. Kita memaknai bahwa as-saum al-imsak ya, puasa itu artinya adalah menahan dari apa? Dari segala hal yang membatalkan, makan, minum, dan berhubungan badan suami istri di siang hari. Tapi makna lain dari imsak ini sendiri adalah membatalkan dari menahan dari apapun yang bisa mengurangkan pahala amal soleh kita bulan Ramadan. Ya, salah satunya itu tadi ya, memfitnah orang, gibahin orang, ataupun menzalimi orang gitu ya. Kata Rasulullah, sekiranya ada orang yang menzalimi kita ya, ataupun memfitnah kita atau ngajak berantem ke kita pada bulan Ramadan, kata Rasulullah imsaknya, kul inni shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi memang disitulah latihannya Teh Zahra. Puasa itu disitulah latihannya sebenarnya, adalah bagaimana kita menahan nafsu kita sebenarnya. Yang itu kalau kita bisa melatih di bulan Ramadan ini, insya Allah nanti di bulan selain Ramadan ini akan terbiasa untuk mengontrol diri ya, atau self control ya. Ya bayangin aja, kita di kosan kita, di rumah kita mungkin gitu ya, ada makanan gratis punya diri kita sendiri, kemudian nggak ada orang, tapi kenapa kita nggak berani memakannya? Ada rasa takut juga. Betul ya, karena ada self control ya, ada kita bisa mengontrol diri kita. Jadi itulah salah satu hikmah dari bulan Ramadan ini, puasa ini adalah bisa kita memiliki nilai namanya self control ya, menguasai diri kita dan nafsu kita. Oke, jadi self controlnya ini bakal long lasting juga ya waktu Ramadan gitu. Insyaallah. Nah, insyaallah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa jaga emosi, pastinya ibadah kita tuh makin terasa lebih nikmat ya Pak. Ya betul. Nah gitu. Tapi kadang suka kejadian nih di awal Ramadan tuh kita tuh semangat banget buat ngejalanin ibadah puasanya, sholatnya rajin, tarawihnya juga rajin pastinya. Tapi makin kesini, makin ke tengah-tengah, apalagi di akhir-akhir ini tuh semangat kita tuh mulai turun gitu. Nah gimana biar kita menjaga kestabilan dalam semangat ini untuk sisa bulan Ramadan kita pada bulan ini. Ya betul. Itu satu fenomena yang menarik ya. Awal Ramadan masjid penuh jamaahnya, menjelang pertengahan dan akhir masjidnya ngegedean gitu ya. Jadi besar gitu. Jamaahnya nggak tertambah. Jadi bukannya masjidnya jadi besar ya, tapi jamaahnya berkurang gitu ya. Nah di sini memang yang harus kita fahami ya Teh Zahra, mungkin itu disebabkan mungkin kita husnuzonnya ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi untuk skala pribadi kita nih, seharusnya gitu ya, justru Ramadan ini seperti maraton Teh Zahra. Ibaratnya di awal itu kita harus mengontrol tenaga energi kita itu jangan terlalu cepat sebenarnya. Dalam arti kita harus kontrol pelan-pelan gitu ya. Nah, kita harus memaksimalkan kecepatan kita itu di mana? Kalau maraton di akhir menjelang finish. Ya, karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung ujungnya. Kalau kita mengenal istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah kan? Artinya kalau kita hidup dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan baik, itu artinya husnul khatimah. Nah, begitupun kita dalam Ramadan nih. Ujung Ramadan ini menentukan sebagai indikator keberhasilan di Ramadan ini. Kalau
ujungnya kita konsisten, ya, tarawihnya masih semangat, kemudian tilawah Qur'annya masih semangat, itu salah satu indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita diterima. Ya, jadi kita skala-skala pribadi itu mudah-mudahan tidak menjadi fenomena umum bahwa masjid berkurang jamaahnya itu karena ini dan itu kurangnya semangat, ya. Tapi kalau skala pribadi harusnya Ramadan ini di akhirnya menjadi ini. Kenapa tadi ya tentang Lailatul Qadar? Kalau kita mengetahui keutamaannya, kita pasti akan lebih bersemangat sebenarnya, gitu ya. Maka ada banyak dalil yang menyebutkan bahwa keutamaan di akhir Ramadan, gitu ya. Kemudian juga ada doa utama, ya, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya, fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai memaafkan, ya Allah ampunilah, maafkanlah hamba, gitu ya. Masya Allah, itu mungkin ya yang harus kita menjadi. Mungkin ya dari ilmu kita itu akan kemudian mendrive amal perbuatan kita, insya Allah. Oke, teman-teman, jadi gimana nih materi kita pada hari ini? Keren banget kan? Jadi intinya Ramadan Go Up itu lebih gimana ya, kita bisa mengupgrade diri dari mulai kebiasaan kecil, yang dimana kebiasaan kecil ini bisa kita bawa lah even after Ramadan kita. Nah, nggak kerasa obrolan kita ini udah sampai di penghujung ya Pak. Nah, sebelum ditutup mungkin dari Bapak ada closing statement dan juga motivasi untuk Sobat Mantap untuk terus semangat 10 hari terakhirnya di bulan Ramadan kita. Baik, sahabat Mantap semuanya, ada sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, ya, Allah itu tidak melihat kepada rupa dan juga harta, ya, walakin yanzuru, tapi Allah itu akan menilai ila amwalikum, ya, ila a'malikum, ya, Allah itu akan melihatnya itu kepada amal perbuatan kita dan kulubikum, ya, au kama qala. Allah itu menilainya bukan kepada fisik, harta, rupa, tapi melihatnya kepada hati dan juga amal. Hanya kadang-kadang berbicara mengenai glow up ini, kita kadang-kadang concernnya kepada fisik tadi, ya, kita mempercantik diri, kemudian mempergagah diri, atau supaya kita lebih bersinar dengan berbagai pendekatan, ya. Tapi kadang-kadang kita melupakan hati yang menjadi penilaian utama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah kesempatan kita untuk kesempatan yang paling supporting, ya, yang suatu tempat waktu yang paling support untuk memperbaiki atau lebih care terhadap hati kita yang akan dinilai Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki amal-amal dan kualitas amal kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa glow up, sehingga pada akhirnya menjadi versi terbaik kita, yaitu sebagai pribadi atqakum, orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Masya Allah, terima kasih Pak untuk udah nyempetin waktunya buat sharing bareng kita semua pada hari ini. Nah, ilmu dan insight-nya benar-benar bikin kita mikir ulang gitu, bahwa Ramadan Go Up ini ternyata lebih dalam ya daripada sekedar tampilan luar saja. Nah, oleh teman-teman sobat, yuk jangan cuma jadi glow up sementara, tapi jadi versi terbaik diri kita even after Ramadan kita pada tahun ini. Terima kasih untuk Sobat Mantap udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.